Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Ramadan ya teman-teman. Setelah 3 bulan menghilang, kita kembali mengupload video. Nah, di hadapan kita kali ini sudah ada laptop dari Asus ya. Untuk serinya sendiri itu yaitu X442UR ya teman-teman ya. Laptop ini keluhannya itu dia lambat, terus lumayan panas gitu, serta keyboardnya itu nekan-nekan sendiri ya teman-teman. Jadi sebagian besar keyboardnya itu nggak bisa digunakan, cuman ada beberapa yang nekan-nekan sendiri. Jadilah kita akan membongkar dahulu untuk mengecek kondisi dalamnya ya teman-teman ya. Seraya kita akan membersihkan dalam laptopnya ya. Karena percuma aja kalau kita langsung ganti SSD terus kita langsung setting-setting sebelum membuka laptopnya, itu ya bagi saya lumayan percuma, karena laptopnya bakal tetap kotor, panas, dan tidak tahu kondisi pastinya ya. Jadi kita akan bongkar dengan cara kita untuk Asus ini kita copot semua baut yang di bagian bawah ya, termasuk cover RAM ini teman-teman. Nah, jika sudah semuanya tercabut bautnya, nah baru kita buka lagi dari atas. Nah, untuk bagian sisi-sisinya antara cover bawah atau casing bawah dan casing atas yang ada keyboardnya itu, kita cari celah teman-teman. Biasanya sih menggunakan plastik yang tebalnya itu setebal pick gitar lah, 0,1 mm bisa, atau pakai kuku juga sekitar 0,1 mm. Untuk membukanya tuh kita perlu plastik atau yang tipis ya teman-teman ya. Disarankan sih plastik aja, jangan pakai yang metal ya, karena takutnya metal itu lebih keras, jadi misalnya kita salah malah jadi gores ya. Nah, ini jangan lupa juga untuk membukanya itu kita harus membuka semua bagiannya teman-teman. Walaupun nyongkel, pastikan semuanya udah dicongkel dulu baru ditarik ya. Jangan kita congkel dari depan ya kan, dari dekat touchpad terus kita paksa buka gitu. Nah, dengan harapan belakangnya juga langsung terbuka. Biasanya kalau kayak gitu, bagian cover belakang yang dekat engselnya itu bisa cowok atau patah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini kita buka layarnya lagi. Nah, ini kita angkat pelan-pelan cover atasnya. Sudah bisa. Nah, cover atas yang dibuka itu di bawahnya biasa masih ada touchpad fleksibel dari touchpad dan keyboard yang menempel ya ke motherboard. Jadi teman-teman pas buka itu harus pelan-pelan, terus dicek tuh. Biasanya ada 2 kabel fleksibel yang harus dibuka dulu. Kalau sudah dibuka ya udah bisa diangkat dan tidak ada kabel lagi biasanya. Kemudian kita lanjutkan bersih-bersih ya dengan kuas aja. Karena kotoran utama itu membersihkan pakai kuas teman-teman. Kemudian boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan contact cleaner dan menghapus kalau ada pin-pin yang kotor ya. Nah, kalau udah bersih, nah sekarang kita eksekusi ke bagian CD-ROM-nya dulu teman-teman ya. CD-ROM-nya ini saya lepas, saya ganti dengan HDD-KD. Nah, sayang sekali karena budgetnya ini benar-benar tipis ya teman-teman ya. Dan SSD yang paling murah cuman ada merek Midas Force. Jadi ya terpaksa kita pakaikan SSD Midas Force ya teman-teman ya. SSD Midas Force ini performanya sebenarnya tidak begitu baik ya. Cuman karena dari usernya sendiri masih pelajar, jadi dia tidak masalah karena penggunaannya itu cuman buat ngetik aja teman-teman. Memang dia penggunaannya tuh bukan yang buat main game dan segala macam. Dia cuma pakai buat Microsoft Word dan Excel aja. Jadi dengan asumsi itu saya sudah jelaskan, laptop ini tidak bisa digunakan untuk kerja keras. Dia cuma bisa untuk buka yang ringan-ringan, nonton film, buka Word, Excel oke, browsing boleh. Tapi kalau dipakai buat ngerender, ngedit video, main game, nah itu kurang disarankan karena suhunya bisa over ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, ini saya lanjutkan memasang dulu si baut-bautnya ya. Jadi HDD-KD ini biasanya nggak langsung plug and play teman-teman. Ada cover
cover CD itu yang dari DVD-ROM sebelumnya yang harus dipasang. Terus ada baut untuk menghubungkan si HDD-KD ke motherboard ya. Soalnya kan pengaitnya tuh ada di CD-ROM yang lama, jadi harus dilepas dulu. Nah, ini kita tinggal tutup aja sih sebenarnya ya, untuk coba nyalakan gitu. Biasanya sih seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi ya, untuk membongkar laptop ini bener-bener simpel sih ya, nggak seribet laptop lain lah. Misalnya kayak Alienware yang prosesornya generasi kedua atau ketiga itu, nah itu membongkarnya itu setengah mati teman-teman. Tapi kalau si Asus ini paling simpel teman-teman. Cuman ya fisiknya pun lumayan ringkih juga sih karena full plastik ya. Kalau udah kena misalnya engsel, itu merbaikinnya lumayan susah teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini kita pasang-pasang dulu teman-teman fleksibelnya. Dua fleksibel yang tadi kita copot ya. Terus kita langsung coba nyalakan aja. Pakai charger boleh, tapi hati-hati ya. Pastikan dulu pelan-pelan. Jangan langsung dicetek teman-teman, karena ada kemungkinan misalnya touchpad kita belum terpasang normal atau keyboard kita fleksibelnya belum terpasang. Nah, itu ada kemungkinannya ya. Di sini keyboardnya tuh walaupun dia mau menggunakannya eksternal, tapi keyboard original atau bawaannya itu tetap saya pasang teman-teman. Karena apa? Nah, karena kekurangan dari Asus ini sendiri ya seperti biasa, dia ada laptop yang tombol powernya itu menyatu dengan keyboard gitu teman-teman. Jadi jumperannya itu ada pada keyboard. Nah, misalnya keyboardnya rusak, ya rusak juga tombol powernya biasanya. Atau di beberapa kasus biasa yang terakhir kali rusak itu tombol powernya teman-teman. Tapi kan tetap saja gitu ya, agak menyulitkan gitu. Nah ini video akan saya skip saja karena sudah saya jelaskan semua cara bongkarnya ya. Ini pun kemungkinan tidak akan saya tunjukkan cara nginstal ulangnya, karena nginstal ulang itu simple ya, dan sudah ada video sebelumnya. Nah untuk kondisi keyboardnya sendiri sih yang apa ya, yang rusak itu ternyata sedikit teman-teman. A, Z, X, terus huruf N, J, O, I, dan nomor 1 sama 2 teman-teman. Sebenarnya nggak begitu banyak ya, setelah dibersihkan tentunya teman-teman. Sebelum dibersihkan dia memang tidak bisa ditekan, tapi ada yang kayak lengket gitu teman-teman. Nah jadi setelah dibersihkan dia mau mendeteksi, cuman tetap aja kita matikan ya keyboardnya teman-teman. Nah untuk speknya sendiri sebenarnya ini sangat-sangat bagus teman-teman ya. Si Asus X442URR ini ternyata punya prosesor Core i5 Gen 8 CPU loh teman-teman. Cuman entah kenapa RAM-nya itu cuma 4GB dan dia punya VGA sih. Itu juga yang bikin saya nggak ngerti sih ya. Cuman karena dia pengen untuk ngetik aja ya udah saya biarkan. Toh memorinya cuman atau RAM-nya cuma 4GB kan. Jadi ya udahlah kita pakaikan saja SSD yang standar alias biasa-biasa saja teman-teman. Dan ya setelah diinstal lumayan normal dan baik-baik saja. Video ini saya edit setelah beberapa bulan dan laptopnya masih normal, tidak ada keluhan. Nah inilah bentukan dari laptopnya ya teman-teman ya, dari arah depan ya. Dan bisa dilihat di foto kiri itu sudah saya install ulang, sudah aplikasinya sudah saya reset semua, saya pasang baru dan sudah saya full update Windowsnya. Jadi saya rasa videonya sekian aja sih ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mau menonton, dan seperti inilah story tentang Asus X442 beserta cara bongkarnya ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.